Bab 1841 banding 1841. Di Tousan Soar Imperial Capital, Heavenspan-World. Kemakmuran ibu kota kekaisaran adalah hal yang tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran Tousan Soar menempati area yang luas, itu beberapa lusin kali lebih besar dari kota kekaisaran biasa. Pusat kekuatan Divine Lord Realm yang sulit dilihat di kota-kota kekaisaran sebanyak rambut lembu di sini. Bahkan pembangkit tenaga dewa surgawi bisa dilihat di mana-mana juga. Di sebuah kedai kecil, seorang anak kecil berusia 8 hingga 9 tahun sedang memeluk anak babi merah muda. Di sampingnya bahkan duduk seorang pria muda. Advertisement. Mereka tepatnya adalah Ye Yuan dan rekannya, yang keluar dari Bamboo Grove Void Realm. Nak, kenapa kita harus datang ke sini? Little Tong bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka telah melayang di jantung alam kehampaan selama 10 tahun sebelum kembali ke dunia surga. Tapi saat beberapa orang keluar, mereka berada di pegunungan di sekitar Tousan Soar Imperial Capital. Ye Yuan awalnya berencana untuk kembali ke kota kekaisaran langit surgawi. Tapi tidak tahu kenapa, Dasles membuatnya tinggal di Tousan Soar Imperial Capital untuk sementara. Ye Yuan bertanya mengapa, tapi dia sendiri juga tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa ada perasaan dari kekuatan di luar kendalinya bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi di dekat ibu kota kekaisaran seribu melambung baru-baru ini, yang tampaknya terkait dengan mereka. Mengenai perasaan supernatural Dasles, meskipun Ye Yuan ragu, dia tidak banyak bicara. Dorongan mendadak seniman bela diri cenderung sangat manjur. Pertanyaan Little Tong membuat Ye Yuan tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Jangan tanya saya juga tidak tahu." Petik 2. Tong kecil tidak terkejut dan hanya berkata dengan dingin, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Advertisement. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, "Cari tempat tinggal dulu. Saya rasa tidak lama lagi, akan ada hasil." Petik 2. Kedai ini tidak besar, tapi hidangannya cukup enak. Ye Yuan dan Little Tong menggalinya dengan senang hati. Mencapai ranah Ye Yuan, dia sudah lama tidak perlu makan. Tapi masih banyak seniman bela diri yang suka minum alkohol dan makan daging di bar. Pertama, anggur dan daging ini kebanyakan bukan produk biasa. Mereka sangat membantu untuk budidaya seniman bela diri. Kedua, itu juga untuk menghilangkan kesuraman kultivasi dan memuaskan keinginan seseorang akan makanan enak. Kedua orang itu sedang makan ketika seorang pemuda tampan tiba-tiba datang ke sisi Ye Yuan dan tersenyum pada Ye Yuan saat dia berkata, "Saudara ini, bisnis kedai ini cukup bagus. Bisakah Anda berbagi meja dengan saya? Anggur dan makananmu, aku akan mentraktirnya." Petik 2. Ye Yuan mengangkat matanya untuk melihat pemuda ini dan melihat bahwa wajahnya tidak memiliki sedikit pun keanehan, sama sekali berbeda dari anak laki-laki yang boros itu. Saat dia mengatakan suguhan, wajahnya juga sangat tulus dan tidak ada niat untuk pamer. Oleh karena itu, Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan membuat gerakan mengundang, berkata dengan dingin, "Duduklah." Petik 2. Pemuda tampan itu sangat senang ketika melihat keadaan dan berteriak, "Pelayan, bawakan satu set mangkuk dan sumpit, dan sajikan beberapa hidangan yang enak." Petik 2. Selesai berkata, dia tersenyum pada Ye Yuan dan berkata, "Saya Leng Su, saya ingin tahu bagaimana menyapa saudara." Ye Yuan. Petik 2. "Haha, ternyata itu kakak Ye. Pertemuan kita adalah takdir. Ayo, bawalah." Petik 2. Advertisement. Ye Yuan tersenyum sedikit dan mendentingkan gelas dengan pihak lain, menenggak dalam satu tembakan. "Haha, bagus. Saudaraku, tumbang 10 mangkuk penginapan ini agak kuat. Mengapa kita tidak bersaing tanpa menggunakan esensi surgawi?" Petik 2. Mereka yang datang ke sini untuk minum kebanyakan mencari kesenangan dan bersantai. Jika seseorang menggunakan esensi surgawi untuk memurnikan kekuatan alkohol, itu secara alami sudah tidak ada gunanya. Tetapi bagi pembangkit tenaga dewa surgawi yang ingin benar-benar mabuk, itu tentu saja tidak semudah itu. Untuk dapat menjatuhkan pembangkit tenaga dewa surgawi dalam 10 mangkuk, kekuatan alkohol dari alkohol ini dapat dibayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Oke, tepuk tangan." Selesai mengucapkan, kedua orang itu mengangkat gelas dan minum mangkuk lagi. Dalam sekejap, 10 mangkuk turun ke perut,
tetapi tidak ada keracunan yang terlihat dari keduanya. Tabel lainnya dikejutkan oleh kejadian di sisi ini. Melihat Ye Yuan dan Leng Su turun satu mangkuk demi mangkuk, mereka tidak bisa menahan tatapan tercengang dengan rahang kendur. Itu patriark muda keluarga Leng, kan? Tidak heran dia sangat mengesankan. Mendengar bahwa pada puncaknya, dia meminum 46 mangkuk 10 mangkuk jatuhkan sekaligus. Sejak saat itu, dia dianugerahi sebagai dewa anggur di tempat ini. Petik 2. Namun, pemuda di sebelahnya juga sangat mengesankan, untuk benar-benar bertarung sampai dia setara dengan patriark muda Leng. Tidak ada gunanya. Nama Ten Balls Topple bukan untuk pertunjukan. Setelah melebihi 10 mangkuk, minuman beralkohol ini akan berlipat ganda. Saya rasa dia bisa minum paling banyak 20 mangkuk. Petik 2. Kedai kecil ini terpencil. Mereka yang datang ke sini sebagian besar adalah pelanggan lama dan sangat jelas tentang minuman beralkohol Ten Balls Topple ini. Bukan karena tidak ada orang yang minum lebih dari 10 mangkuk, tapi mereka termasuk minoritas. Tidak peduli seberapa kuat pembangkit tenaga dewa surgawi, sangat jarang minum lebih dari 20 mangkuk. Sayang sekali Ye Yuan mengecewakan mereka. Luar biasa, bersulang lagi. Aku tidak menyangka Ye Yuan juga pria yang mengejar. Haha, hebat, luar biasa. Petik 2. Leng Su minum lebih cepat dan selalu tertawa terbahak-bahak. Hanya saja ketika Ye Yuan mengamati bahasa dan wajahnya, dia bisa melihat ada sedikit banyak kepahitan dalam senyumannya. Orang ini ada di sini untuk mabuk. Ye Yuan sedikit penasaran mengapa pemuda yang begitu ceria menjadi seperti ini. Tapi perasaan yang diberikan Leng Su ini tidak buruk. Jadi dia juga menemani Leng Su dan terus minum cangkir demi cangkir. Belum lama ini, dunia tubuh berdaging Ye Yuan sudah menerobos ke tubuh emas transformasi kelima. Tubuh yang begitu kuat memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap alkohol. Selanjutnya, Ye Yuan adalah seorang alkemis. Selain itu, dia adalah seorang alkemis yang menyukai alkohol. Tidak peduli seberapa kuat alkoholnya, itu juga biasa baginya. Setidaknya, 10 mangkuk tumbang ini tidak cukup. 65 mangkuk, 73 mangkuk, 90 mangkuk, saat ini, semua orang di kedai kecil berhenti makan dan minum. Tatapan mereka semua terfokus pada Ye Yuan dan Leng Su. Cara kedua orang ini bersaing dalam minum membuat mereka menatap dengan tercengang. Akhirnya, saat meminum mangkuk ke-103, Leng Su roboh di atas meja dengan suara gedebuk. Alkohol berkualitas. Saudaraku, ayo, bersorak lagi. Petik 2. Orang ini sudah minum sampai dia kedinginan dan masih ingin minum dengan Ye Yuan. Di satu sisi, semua orang tercengang. Ya ampun, untuk benar-benar menjatuhkan dewa alkohol. Dewa apa pemuda ini? Petik 2. Orang ini benar-benar tidak memobilisasi esensi surgawi. Jadi bagaimana dia melakukannya? Di sekeliling, ada serangkaian seruan. Tak satu pun dari mereka pernah berani minum sampai 10 mangkuk sebelumnya. Tapi hari ini, wajah asing ini benar-benar menenggak 103 mangkuk 10 mangkuk tumbang sekaligus. Itu benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya, 100 mangkuk di perut, kepala Ye Yuan juga sudah sedikit pusing. Anggur ini disebut 10 mangkuk roboh, memang sesuai dengan reputasinya. Sementara anggur adalah anggur yang baik, sangat disayangkan bahwa bukan anggur yang memabukkan, tetapi peminum yang membuat dirinya mabuk. Esensi surgawi Ye Yuan beredar dan langsung menghilangkan perasaan pusing itu. Dia berbalik dan bertanya kepada yang lainnya, apakah Anda semua tahu di mana rumahnya? Saat semua orang mendengar, mereka segera mengerti, pemuda ini akan mengirim Leng Su kembali ke rumah. Di tengah kerumunan, seorang yang baik mendesak, anak muda, toleransi alkoholmu cukup bagus. Tapi sebaiknya Anda tidak terlibat dalam air keruh ini. Keluarga Leng tidak terlalu damai akhir-akhir ini. Petik 2. Ye Yuan tercengang saat mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, hanya mengirimnya pulang, jadi tidak ada salahnya. Petik 2. Orang itu barusan berkata lagi, jangan dengarkan nasihat orang tua dan kamu akan segera menderita. Karena Anda ingin mencari masalah sendiri, kami juga tidak akan menghentikan Anda. Keluarga Leng adalah keluarga terkemuka ibu kota kekaisaran. Anda keluar dan belok kanan, setelah melewati 3 jalan,
belok kiri, melalui sebuah gang, dan Anda akan sampai. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, melunasi tagihannya, dan berkata pada Tong kecil, ayo. Petik 2. Tapi setelah Ye Yuan meninggalkan kedai, sedikit senyum aneh yang tak terlihat melintas di sudut mulut orang itu. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. 1842 Siapa The Full Ye Yuan membawa Leng Su dan melewati 3 jalan sesuai dengan petunjuk orang di kedai itu. Dia berbelok ke sebuah gang. Sepanjang jalan, Ye Yuan yang menggendong seorang pria mabuk secara alami menarik beberapa pandangan ke samping. Sudut mulut Little Tong melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, kamu orang ini, benar-benar orang yang sibuk. Dalam pandangan sebagian besar seniman bela diri, hubungan kenalan kebetulan semacam ini tidak sepadan. Bagaimanapun, bermain di sana untuk menghabiskan malam sambil mabuk juga tidak akan membunuh siapapun. Bahkan orang tersebut bahkan mengingatkan bahwa keluarga Leng belakangan ini tidak terlalu tenang. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya mengirim orang mabuk pulang, hal kecil. Advertisement. Tong kecil memutar matanya dan tidak bersuara. Jelas, dia sangat tidak setuju dengan ini. Swoosh. Swoosh. Tiba-tiba, 2 sosok jatuh dari langit dan memblokir rute keluar depan dan belakang Ye Yuan. Ye Yuan saat ini setara dengan kura-kura dalam toples. Tong kecil terlihat tidak berdaya saat dia berkata, lihat, masalah datang. Namun, wajahnya tidak terlalu khawatir. Tapi melihat kedatangan di depan, wajah Ye Yuan menjadi gelap. Orang ini tepatnya adalah pria yang memberitahunya tentang jalan di bar ini. Advertisement. Orang lain juga minum bersamanya. Pria itu terlihat sombong saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, bocah, kamu telah bekerja keras untuk mendukungnya. Sekarang, turunkan orang itu. Kalau begitu kamu harus pergi. Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, kamu sengaja membawaku ke sini. Ternyata masalah yang kamu katakan adalah dirimu sendiri. Petik 2. Orang itu tertawa keras dan berkata, saya mengambil uang orang untuk membantu mereka menghindari bencana. Masalahnya bukan aku. Tetapi jika Anda bersikeras, tidak apa-apa juga. Bagaimanapun, dia akan segera meninggal. Petik 2. Begitu seniman bela diri benar-benar mabuk, jiwa dewa mereka juga dalam keadaan lumpuh, dan secara alami tidak tahu apa-apa tentang bahaya dunia luar. Oleh karena itu, jika seseorang sedang tidak dalam suasana hati yang buruk, mereka biasanya tidak akan minum sampai seperti Leng Su. Leng Su saat ini setara dengan seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Ye Yuan memandang pria itu dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, kamu mengatakan untuk membiarkanku pergi juga dengan sengaja membiarkanku menurunkan penjagaanku, kan? Anda sangat berhati-hati saat melakukan sesuatu. Petik 2. Saat pria itu mendengar, dia tertawa keras dan berkata, wah, kamu sangat pintar. Tapi sayangnya, Anda tidak cocok untuk dunia seniman bela diri. Dunia ini adalah tempat yang lemah dimangsa oleh orang-orang kuat. Kebaikan Anda tidak akan membuahkan hasil yang baik. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi lebih berdarah dingin, hahaha. Seseorang seharusnya tidak menjadi orang yang sibuk. Seseorang harus menahan diri saat berbicara dan melakukan sesuatu. Ini adalah pengetahuan umum tentang dunia seniman bela diri. Tapi Ye Yuan sepertinya sama sekali tidak tahu akal sehat ini. Atau haruskah dia berkata, dia tahu tetapi tidak mau melakukannya. Orang bodoh seperti ini cepat atau lambat akan mati secara alami. Advertisement. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, kamu sangat percaya diri seperti kamu sudah memojokkanku. Orang itu berkata dengan sombong, kalau tidak, Anda tidak berpikir bahwa Anda, Dewa Langit Cakrawala pertama, masih dapat menimbulkan gelombang apapun, bukan? Saya mendorong agar Anda tidak membangunkan Leng Su. Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Petik 2. Pria ini adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ketiga tahap awal. Pria di belakang itu juga merupakan puncak pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedua. Ye Yuan menjadi puncak Dewa Langit Cakrawala pertama, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Menipu. Tong kecil mendengus dingin dan memarahi. Saat pria itu mendengar,
dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengar itu. Bahkan anak kecil ini memarahimu bodoh. Jika kamu mati, lalu kamu mati, kamu bahkan harus menyakiti bocah kecil ini untuk mati bersamamu, benar-benar sedih. Petik 2. Tong kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, orang ini benar-benar bodoh, kemampuan pemahaman macam apa ini. Ye Yuan menempatkan Leng Su di pojok dan berkata pada Tong kecil, jaga dia sebentar. Ini akan segera berakhir. Petik 2. Oh, kata Tong kecil dengan sangat santai dan tidak banyak mengungkapkan. Selesai berbicara, Ye Yuan menoleh ke pria itu lagi dan berkata, hei, tanya kamu sekali lagi. Apakah keluarga Leng baru saja melewati gang ini? Petik 2. Orang itu tercengang dan langsung tertawa keras dan berkata, untuk apa? Anda ingin mengirimnya pulang bahkan jika Anda menjadi hantu. Cek-cek, kamu, anak nakal, benar-benar setia kepada teman, membuatku tidak tega membunuhmu. Petik 2. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, sepertinya masih harus mencari orang lain untuk ditanyakan. Juga, orang bodoh yang dikatakan Tong kecil barusan mengacu pada kalian berdua, bukan aku. Saya pikir sebelum kalian mati, Anda masih harus mengerti itu. Petik 2. Pria itu tertegun lagi dan belum mengerti apa yang sedang terjadi saat sosok Ye Yuan sudah menghilang. Tatapan pria itu berubah menjadi niat dan dia berkata dengan ngeri, hukum tata ruang. Aroma kematian menghantamnya secara langsung. Dia langsung membuka kekuatan dunia, berencana menggunakan kekuatan dunia untuk merasakan posisi Ye Yuan. Tapi, itu semua sia-sia. Puci, sebuah pedang menyembul keluar dari kehampaan tanpa suara, langsung menggesek tenggorokannya. Darah segar mengalir keluar, matanya mulai kendur. Hanya pada saat ini dia mengerti lawan menakutkan macam apa yang telah dia provokasi. Ketika pria di seberang melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat pasi. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melarikan diri ke dalam kehampaan, ingin melarikan diri dari gang ini sekaligus. Sayang sekali di depan hukum tata ruang cakrawala keempat Ye Yuan, pelarian semacam ini tampak lemah dan tidak berdaya. Puci, pedang lain, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kedua jatuh. Di dalam jantung alam hampa, 3 tahun pencerahan di Dao, alam Ye Yuan membuat kemajuan luar biasa di tempat pertama. Melayang di dalam ruang selama 10 tahun, alam Ye Yuan telah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala pertama. Ditambah dengan hukum tata ruang Cakrawala keempat dan hukum Dao Pedang Cakrawala kelima tingkat menengah, kekuatannya adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada selama konklav bela diri alur bambu. Dewa Langit Cakrawala ketiga tahap awal, jika bukan keberadaan dengan pemahaman hukum yang sangat tinggi, mereka tidak menimbulkan sedikit pun ancaman terhadap Ye Yuan. Sayangnya, pria ini tidak. Membunuh mereka sama saja dengan mengangkat satu jari. Melihat pemandangan ini, tatapan Little Tong berubah tajam. Kekuatan anak laki-laki ini meningkat lagi. Orang ini sama sekali tidak tahu apa yang disebut bottleneck. Petik 2. Beberapa tahun ini, Tong kecil juga menyaksikan peningkatan Ye Yuan. Dalam dekade singkat, peningkatan Ye Yuan secara praktis bisa dilihat dengan mata telanjang. Terlalu cepat. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini, juga menghela nafas dengan kekaguman pada bakat Ye Yuan. Ye Yuan membantu Leng Su berdiri lagi dan berkata tanpa daya, bukankah orang ini adalah patriark muda keluarga Leng? Mengapa dia berakhir dalam kesulitan ini? Dengan santai menemukan Dewa Surgawi Cakrawala ketiga dan dia bisa mengambil nyawanya. Petik 2. Tong kecil mengerutkan bibirnya dan berkata, dalam keluarga terkemuka, perkelahian saudara di antara mereka sendiri terlalu normal. Apa keributan besarnya? Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar juga, ayolah. Alamat keluarga Leng tidak sulit untuk ditanyakan, dengan santai bertanya dan orang akan tahu. Sebenarnya, tempat yang ditunjuk pria itu tidak jauh dari keluarga Leng. Hanya saja tidak perlu melewati gang ini. Gang ini adalah tempat membunuh yang mereka atur dengan cermat. Sayang sekali kekuatan mereka kurang. Mereka malah dibunuh. Ye Yuan tiba di depan pintu depan Leng Manor, dan kebetulan bertemu dengan seorang pria muda. Saat pemuda itu melihat Leng Su, ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis. Dia mengambil Leng Su dari tangan Ye Yuan dan memarahi Ye Yuan, adik Su,
mengapa kamu minum sampai seperti ini? Kamu ini siapa? Apa yang Anda lakukan pada adik Su? Ayo, laki-laki, tangkap dua penjahat ini untukku. Petik 2. 1843 Pagoda pengumpulan esensi di bawah perintah pemuda itu, beberapa pria segera muncul, langsung mengelilingi Ye Yuan. Wajah Ye Yuan menjadi dingin. Orang ini sangat tidak masuk akal, bahkan tidak bertanya, dan kemudian ingin menangkapnya tanpa pandang bulu. Logika apa ini? Kakakmu mabuk, jadi aku mengirimnya kembali. Itu saja. Terhadap penjaga keluarga yang mengelilinginya, Ye Yuan tidak peduli dan hanya menjelaskan dengan acuh tak acuh. Siapa yang tahu bahwa pemuda itu tertawa dingin dan berkata, kamu akan sangat baik. Saya pikir Anda ingin berkomplot melawan adik Su, bukan? Apalagi yang kamu tunggu? Tangkap untukku. Jika dia berani melawan, tangkap dan eksekusi. Petik 2. Ketika penjaga keluarga itu menerima perintah, mereka segera menyerang Ye Yuan. Saat menyerang, itu sangat ganas. Bagaimana ini menangkap seseorang? Itu jelas untuk membunuh satu. Advertisement. Wajah Ye Yuan menjadi dingin, sosoknya segera menghilang. Beberapa cahaya dingin melintas, pemuda itu hanya melihat setumpuk tangan terbang ke udara, jeritan tragis saling terkait. Dalam sekejap, tangan penjaga keluarga semua dipotong. Wajah pemuda itu berubah drastis saat melihat situasinya. Dia jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, menatap pemuda itu sambil berkata dengan dingin, karena wajah Leng Su, aku tidak akan melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Tapi saya memperingatkan Anda, jangan datang dan memprovokasi saya. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan pergi. Wajah pemuda itu berubah beberapa kali, tatapannya akhirnya mendarat di Leng Su, dan alisnya tidak bisa membantu merajut erat. Hahaha, luar biasa. Saudara Ye Yuan, ayo, mari bersorak lagi. Mata Leng Su kabur karena mabuk dan dia tiba-tiba berseru. Ye Yuan, siapa pria itu? Kekuatan yang luar biasa. Jun Hao, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikmu? Petik 2. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di sebelah pemuda itu dan berkata dengan tangan menangkup, bawahan ini, tidak percaya diri. Advertisement. Pemuda itu berkata dengan suara dingin, mungkin begitu. Jika tidak, Anda pasti sudah pindah sekarang. Sepertinya iblis kembar asap hitam gagal. Saya tidak menyangka bahwa adik laki-laki saya yang tidak berguna ini benar-benar menganggap seorang ahli seperti itu, benar-benar meremehkannya. Awalnya mengira itu hanya Dewa Langit Cakrawala pertama. Saya tidak berpikir bahwa kekuatannya sebenarnya begitu tangguh, dan bahkan Anda juga tidak memiliki kepercayaan diri. Pergi dan periksa untukku. Kita harus menggali detailnya secara mendalam. Petik 2. Pria muda itu menatap Leng Su dengan penuh rasa jijik. Pria berbaju hitam berkata, iya. Meninggalkan keluarga Leng, Ye Yuan pergi ke pagoda pengumpulan esens yang didirikan oleh City Lord Manor. Alam Ye Yuan sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala pertama. Dia berencana untuk memasuki retret di sini untuk jangka waktu tertentu dan menyerang Dewa Langit Cakrawala kedua. Saat ini, pemahaman hukum Ye Yuan sudah jauh melampaui wilayahnya. Alamnya menjadi faktor terbesar yang membatasi kekuatannya. Pagoda pengumpulan esensi ini adalah pagoda budidaya swalayan, siapapun dapat masuk untuk berkultivasi. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memiliki cukup batu esensi surgawi. Selanjutnya, itu adalah batu esensi dewa kelas menengah. Di ibu kota kekaisaran, batu esensi dewa tingkat rendah sudah tidak dapat memenuhi persyaratan budidaya seniman bela diri. Semua transaksi di sini dilakukan dengan batu esensi dewa kelas menengah. Pagoda pengumpulan esensi dibagi menjadi total 9 tingkat. Ruang budidaya di sini dihitung berdasarkan hari. Advertisement. Tingkat pertama diharuskan membayar 10 buah batu esensi surgawi kelas menengah sehari, yang juga merupakan 30.000 batu esensi surgawi kelas rendah. Lebih jauh ke atas, batu esensi surgawi kelas menengah yang dibutuhkan setiap level akan meningkat beberapa kali lipat. Mencapai tingkat ke-9, dibutuhkan 3.000 buah batu esensi surgawi kelas menengah sehari, yang merupakan angka yang agak mengerikan. Seseorang harus tahu, 3.000 batu esensi surgawi kelas menengah setara dengan 30 juta batu esensi surgawi kelas rendah.
Dan ini hanyalah biaya budidaya 1 hari. Tentu saja, efeknya juga sangat berbeda. Ye Yuan mendengar bahwa konsentrasi energi spiritual dari ruang budidaya tingkat ke-9 jauh lebih kuat daripada mata spiritual Tilage yang tersumbat. Secara alami, jumlah batu esensi surgawi yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Ye Yuan memasuki pagoda pengumpulan esensi dan langsung naik ke lantai 3. Ada banyak ruang budidaya di dalam pagoda pengumpulan esens. Orang-orang masuk dan pergi dari waktu ke waktu. Tempat itu sangat ramai. Ketika seniman bela diri lantai 3 melihat Dewa Langit Cakrawala pertama muncul, masing-masing dan setiap dari mereka melirik sekilas. Secara logika, Dewa Langit Cakrawala pertama biasanya dilatih di lantai pertama. Datang ke lantai 3 hanya membuang-buang batu esensi surgawi. Karena konsentrasi energi spiritual di sini, Dewa Langit Cakrawala pertama tidak dapat menyerapnya sama sekali. Ruang budidaya di lantai 3 perlu membayar 50 batu esensi dewa kelas menengah sehari. Ye Yuan pergi 1 putaran dan akhirnya menemukan ruang budidaya yang kosong. Tapi dia agak penasaran kenapa ruang kultivasi ini tidak digunakan. Ye Yuan juga tidak terlalu memikirkannya, segera mengumpulkan 4.500 keping batu esensi surgawi kelas menengah dan meletakkannya ke dalam slot kartu di luar ruang budidaya. Tindakannya menarik serangkaian ekspresi aneh. Dewa Langit Cakrawala pertama menempatkan 4.000 di atas batu esensi surgawi kelas menengah dalam sekali jalan, benar-benar luar biasa. Di sampingnya, seseorang berkata sambil mencibir, "Heh, anak ini benar-benar bodoh." Gemuruh. Dengan suara keras, pintu ruang budidaya perlahan terbuka. Ye Yuan baru saja akan masuk ke dalam ketika suara dingin datang dari belakang, "Nak, ini ruang kultivasi saya, siapa yang mengizinkan Anda masuk?" Ye Yuan berbalik dan melihat seorang pria muda dengan pakaian bagus. Pemuda ini menatap Ye Yuan, ekspresi mengejek di wajahnya. "Ruang kultivasi Anda, ruang budidaya di sini sepertinya tidak mendaftarkan nama, kan?" Ye Yuan bertanya dengan tatapan penasaran. Pemuda itu terkekeh dan berkata, "Apa kau tidak penasaran mengapa tempat ini jelas kosong, tapi tidak ada yang datang untuk meletakkan batu esensi dewa?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Sekarang setelah kamu mengatakannya, ini benar-benar agak aneh." Pemuda itu berkata dengan sombong, "Ini adalah wilayah pribadi saya, Han Xiao. Jadi, tidak ada yang berani datang." Petik 2. Ye Yuan memandang Han Xiao, mengerutkan bibirnya, dan berkata, "Seperti itu ya, aku tidak tahu. Bagaimana dengan ini? Bagaimanapun, saya tidak masuk, jadi Anda bisa mengembalikan batu esensi surgawi kepada saya, maka ruang kultivasi ini adalah milik Anda." Petik 2. Han Xiao tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, "Hahaha. Anda meminta saya untuk batu esensi surgawi. Apa teriakan?" Petik 2. Di sekeliling, para seniman bela diri itu juga mengungkapkan senyum mengejek. Anak ini tidak bodoh, kan? Han Xiao telah menggunakan langkah ini untuk menipu tidak tahu berapa banyak orang. Mau bagaimana lagi, kekuatan orang ini terlalu kuat. Dalam alam Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali. Petik 2. Anak ini, Dewa Langit Cakrawala pertama, benar-benar berani meminta Han Xiao untuk batu esensi surgawi. Menurutku dia akan menderita. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan menjadi gelap dan dia berkata, "Kalau begitu, kamu sengaja menungguku meletakkan batu esensi surgawi sebelum datang." Han Xiao, Ye Yuan ini secara alami memiliki kesan. Kenyataannya, ketika dia baru saja datang, Han Xiao tidak jauh. Han Xiao tertawa keras dan berkata, "Aku sengaja melakukannya, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang, menjauhlah. Jika tidak, Anda dapat bersiap untuk pergi berbaring." Petik 2. Bang! Suara Han Xiao belum memudar ketika seluruh orangnya langsung terbang ke belakang, membanting dengan keras ke dinding ruang kultivasi yang berlawanan, darah segar menyembur liar. Kaki Ye Yuan ini ditendang dengan kuat. Ada orang bodoh yang benar-benar merasa benar di mana-mana. Kali ini, anggap itu sebagai mengajari Anda pelajaran. Tidak ada yang bisa Anda provokasi. Petik 2. Ye Yuan menarik kembali pandangannya yang seperti melihat orang bodoh, berbalik, dan memasuki ruang kultivasi, meninggalkan hanya kerumunan yang mulai tercengang dengan mulut menganga. Gemuruh.
Setelah Ye Yuan masuk, pintu ruang budidaya perlahan tertutup.